Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Kita teruskan ya, kita ulang sedikit, yaitu ini. Mari kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam. Alam ta'lam. 107 ya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Alam ta'lam. Jadi ini fa'il dari ta'lam. Ini kan mati. Diulang sedikit. Kenapa mati ini? Karena dalam. Ya, karena ada lam. Lam apa namanya? Lam nafi apa? Lam huruf jazam. Iya, sama matikan. Ya, memang menidakkan, cuma jazam namanya. Jadi lamnya ini huruf jazam. Ya, lamnya huruf jazam. Jadi alam ta'lam, fa'il dari ta'lam adalah anta. Antanya itu dibalikkan ke siapa? Muhammad. Iya, ke Muhammad. Tapi pengertiannya untuk kita juga. Ya. Kan Nabi Muhammad menerima wahyu, kemudian disampaikannya begini, kata Allah kepada Nabi Muhammad, adakah tidak mengetahui engkau Muhammad? Apakah memang tidak mengetahui Muhammad? Tahu. Tapi ini gunanya untuk itu, makanya apalagi misalnya dalam ayat lain, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan ada alam tuh. Ya. Apa kan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sama itu. Kalau alam taro itu, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Taro itu fi'il apa itu? Mudhari. Fi'il mudhari. Taro, ya. Apa tanda matinya? Kan ada lam. Taro, Ayo. ya. Apa tanda Taro, mati? Kalau ini tanda matinya kan sukun. Iya. Nah, kalau itu alam taro? Ya. Ya. Iyanya. Mana ya? Alam taro. Misalnya dibuat di bawah ya, supaya nampak. Nanti Alifnya. dihapus. Nah, Alifnya. misalnya, ya, mana itu? Nah, misalnya ini, lompat ke bawah ya. Lain pula yang di apa ya? Alam taro sebentar. Yang di sini. Ke bawah juga. Kalau taro itu ini karena 36 dikecilkan. Terus dikecilkan lain pula yang terkecilkan. Ini.
Misalnya 20 ya. Supaya kecil ya. Wah, terbawa juga. Taro itu, kalau ini kan mati, Bapak Ibu. Alam taro kan mati nih karena lam. Ya. Eh, Alam kalau taklam. alam ta'lam kan mati. Ya. Kalau alam taro, kaifa fa'al. Alam taro kaifa Al. fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu kalau ini mati karena sehat dia. Kalau itu tandanya dihilangkan ya. 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 Kayaknya bilang Di, tadi di, ya. dihilangkan. Hmm. Ya, nah itu untuk pembanding ya. Jadi di sini fa'ilnya anta. Nah ini. Anna kan masuk subjek predikat. Nah, jadi anna pokok kalimatnya ini Allah. ya Allah. Cuma sebutan dari Allah berarti mulkus samawati lahu. Mul Berarti. ya mulkus samawati ini kemarin kan sudah dibuat itu di bawah, mungkin sudah bawah ya, sudah jauh ke bawah. Ini Bu, Bapak. Allahu lahu mulkus samawati. Allah kan pokok kalimatnya. Nah, sebutannya atau predikatnya jumlah mubtada khabar juga. Ini mubtadanya, ini khabarnya. Jadi lah berlimpi-limpi kok. Nah, Allahu khabarnya adalah mulkus samawati lahu. Ardi. Nah, ardi itu bekola. Kan lah pakai apanya, lah pakai watap. Pokoknya sebelum ini mungkin bisa. Ini di ayat kan ada ini. Masuk inna allaha. Nah, jadi Allah kalau aslinya begini tuh. Ah, Allahu. Kan? Allahu. Yes. Allahu. Nah, lalu kabarnya adalah ini. Yang direbus. Mulkus sama wati. Mulkus sama wati. Mimnya. Lahu. Seperti ini. Jadi ini pokok kalimat. Nah, yang mulkus samawati ini menjadi khabar dari Allah. Nah, lalu yang mulkus samawati ini sebenarnya pokok kalimatnya lahu mulkus samawati. Yang begini aslinya itu. Ini menjadi pokok kalimat pula. Menjadi pokok kalimat pula dari warna apa dibuat. Ini menjadi pokok kalimat, ini sebutannya. Ini sebutan. Tapi yang tertulis kan begini. Yang tertulis kan Allahu. Nah, lahu. Allahu. Seperti ini. Allahu lahu mulkus samawati. Allahu lahu mulkus samawati.
Seperti ini. Nah, gini. Ini pokok kalimat dari anna, ya kan? Sebutannya ini, tapi sebutannya ini sudah terdiri pula muftadanya di belakang. Ini muftadanya ini. Khabarnya ini. Muftada khabar ini menjadi khabar dari Allah. Le paham tuh? Dalam bakulik-kulik Islam. Ini muftada ini, mulkus samawati. Khabar ini biasanya muftada di muka. Ini tidak, muftadanya di belakang. Khabarnya ini. Muftada khabar ini menjadi khabar dari Allah. Le paham tuh? Le guru. Nah. Pak Tommy paham tuh? Mulanya kan muftada khabar. Ado inna sih kuah. Kalau memang muftadanya Allah, mana khabar? Khabarnya muftada khabar pula. Gitu. Khabar dari Allah, ku muftada khabar pula, cuma terbalik letaknya. Didahulukan apanya, khabarnya. Jadi sesungguhnya Allah, jadi aslinya modeko nampaknya kuah. Kuah, dan di bawah kuah. Jadi buat Allah sih kuah. Jadi Allah adalah hanya baginya kerajaan langit. Jadi kerajaan langit miliknya Allah. Itu mubtada khabar tuh. Baru buat pula Allah di muka. Itu maksudnya itu. Ya. Jadi sesungguhnya Allah, kan begitu. Hanya baginya Allah kekuasaan langit, hanya miliknya saja kekuasaan dan bumi. Sekarang kita enggak akan lepas di bawah langit, di atas bumi. Jadi kalau kita tidak lepas di atas langit dan atas bumi, maka kita harus tunduk dan patuh. Di ayat lain disebutkan, apakah dalam keadaan terpaksa atau taat. Karha wa ta'ah. Itu di ino-inoan tuh. Bagaimana kira-kira itu, bapak-bapak, ibu-ibu? Iko alun soal nasih mansuh lah dong. Umum baru. Yang umum. Jadi diingatkan kepada kita manusia bahwa sesungguhnya Allah hanya miliknya saja, biarpun kekuasaan di langit, biarpun di bumi. Baru kita bawa. Kita di mana letaknya coba? Di sana. Di bawah, langit, di bawah langit, di atas bumi. Jadi kalau kekuasaan dia termasuklah membuat peraturan nasih mansuh. Tapi kalau dikembangkan misalnya yang lain-lain, ya juga. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh, apakah memang sudah benar-benar kita ketahui atau sudah benar-benar kita sadari pengetahuan kita? Kan itu yang kadang-kadang dalam Al-Quran kan ada begitu Pak Bet. Utul ilma. Allazina utul ilma. Orang yang telah diberi ilmu. Maka sekarang dengan ada ilmu kita sadari. Dalam keadaan terpaksa kita patuh atau dalam keadaan taat? Taat. Kalau sudah dalam keadaan taat, masih adakah mengeluh? Di no-inoan awak lu. Masih adakah rasanya tidak enak?
Sama-sama itu ambo itu ya mah. Bukan ke orang saja kaji ko do. Ya, Pak. Nah, jadi ini ayat ini sering-sering dibaca. Coba awak ulang ko saja. Alam ta'lam Annallaha annallaha lahu lahu samawati wal mulkus samawati wal ardi. ya mulkus samawati wal ardi. Kalau diperpanjang, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati, alam ta'lam annallaha lahu mulkul ardi. Awak di matu, ia di antara samawat ardi. Lai bisa awak lari dari bawah langit, bawah bumi, datai bumi. Alun ada bos orang keluar dari itu. Nah, jadi kalau begitu kata Allah, Allah yang punya kekuasaan. Jadi kalau begitu tugas awak apa? Mentaati saja. Itu makanya ada keadaan taat, karha. Karha itu arti dalam keadaan terpaksa. Karena walau kariha benci. Awak taat tapi benci. Maksudnya tidak enak perasaan. Itu makanya bisa awak dalami kaji. Lah enak perasaan awak waktu sakit atau tidak. Itulah. Samonya tuh. Memang kok kaji awak bergara-gara itu. Iya, iya. Ambo terasa dia, Ambo. Seketik segangguan di diri awak, tidak enak perasaan. Iya, betul. Kan berarti ada moko payah memasukkan kajiku. Iko alun de orang lain masalah nasih mansuh. Bahwa kumodeko dulu kok batuka, itu kan sengeneknya. Misalnya hukum kola kan masih masuk itu mangko dari sebagian orang tidak terimanya ya dia kakaknya. Tapi kalau awak terima gunanya itu Allah tidak akan memberati kecuali menurut mampunya. Banyak apa keterangannya. Kalau dibaca buku-buku pengantar apa studi Islam itu nampak itu isinya. Selain itu dibawalah kaji umum. Saya lihat apa ya. Jadi yang berulang balik, kalau ada perasaan awak kurang senang, apakah masalah hidup, apakah masalah keadaan di mana atau ekonomi atau posisi, tidak enak perasaan awak. Itu mangko dulu lambo kecen ke Pak Bet. Biasanya sanang orang kos sanang kalau terpenuhi keinginan. Susahnya kalau tidak terpenuhi keinginan. Jarang menemukan orang sanang susah sama dinyonya. Kalau sanang susah sama dinyonya. Arifin orang. Lah orang lah arifinnya tuh. Enggak, maksudnya itu mangko awak rasa-rasuan tuh. Lebih lah Ibu Didi, Pak Bet, Pak Tommy, kalau mengenai penyakitnya, ambo agak lumayan juga, enggak separah itu. Tambah rasa-rasuan. Makanya, ambo rasakan seketik sakit, misalnya kok gigi, kok alah, enggak enak rasul. Jadi ulang balik. Alam ta'lam annallaha lahu, pakai lahu, didahulukan tuh. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Jadi beko, kalau ada awak tidak enak perasaan atau kurang senang, baca tu capek. Alam ta'lam, kan tidak masalah nasih masuk lah, masalah umum. Misalnya, batuk kepatang semulai gampo seketik nak. Nggak tahu. Nggak tahu. Ambo tahu. Ambo dek duduk. Jam berapa, Pak? Jam-jam 5 lewat lah. Sore.
Sore, Pak. Ya sore. Oh, Wah, sedang duduk tu ketaknya. Wah, ikut terasuk dia, Pak. Bila berikut lebih kadang lain rupa lain tak. Tapi lain tahu lain sudah. Allahu alam. Tanta awak tanah tu degeknya. Coba raso-rasokan. Lain sana angku rasonya tu. Itulah mulai tu. Lay Rusia ya. Ya. Kalau lah sampai tahan tak tergolek rumah, itulah maki-maki orang. Jadi Ya. sukunya manusia aku, suku Sanang. Angku itulah mangko sama-samanya tu awak kaji-kaji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu diulang-ulang tu. Alam ta'lam annallaha. Lah hafal tu mah. Dia tulis-tulisannya. Cuba waktu membaca tu tangkuk bahasanya. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi. Jadi membaca itu lah dirasakan dewa. Alam ta'lam annallaha, apa sambungannya? Alam ta'lam. Lahu mulkus samawati wal ardi. Ya. Lahu mulkus samawati wal ardi. Ya. Alam ta'lam annallaha tu dan tinggal alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi. Bila dibaca? Enggak, terutama bila dibaca? Kita ada waktu tidak sanang. Waktu ali sanang. Waktu bila guys? Hati tidak susah. Ya. Jadi waktu hati susah dibaca juo itu bagi kelas 1 baru tu. Kalau lah kelas tinggi enggak dibaca-baca lah laki. Awak kan baru masuk TK baru kau sama-sama. Iya, Pak. Jadi ulang-ulang bekoyo. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi. Bamang kau dibaca ardi? Karena apa tadi mengikuti samawati. Tidak mengikuti, dia atapkan ke samawati. Kalau mengikuti namanya, diatapkan ya, bukan kalau mengikuti sifatnya. Ya. Kalau sifat beko bayangkan artinya. Misalnya kan kerajaan langit, kerajaan yang bumi, itu jadi. Bamang kau didahulukan lahunya. Ma mubtada dari lahu, ulang lihat. Mulkus samawati. Ya, mulkus samawati. Mulkus samawati itu dua kata itu apa namanya? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Itu kedua-duanya menjadi apa? Menjadi mubtada. Ya, menjadi mubtada. Mubtada khabar nan di belakang ko menjadi apa di Allah? Menjadi kabar. Baik tu. Tu. Beko diulang. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Nyoba itu Pak, Ibu. Beberapa hari kau paham dikaji itu. Cuba sabui apa saja dalam ayat atau bacaan solat dan sempurna kalimatnya. Coba contohnya. Antara gaksa dan ayat. Coba Pak Bet dulu mencubuan. Sabui. Kau soal menyabui kau. Sabui saja dulu. Pendek pun jadi. Pokoknya mempunyai arti atau adu makasih. Dalam Quran lah atau bacaan solat atau pokoknya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Coba sabui. Apa tadi guru? Malayang. Melayang. Kini awak kalau lama mengaji. Ya. Itu mangkonya coba sabuian saja kan namanya keluar dari mulut kau kan
ndak ada nan siu ko doh. Ya, ya betul. Cuba sabui pokoknya menurut Al-Quran atau bacaan solat atau nan diajarkan Muhammad atau hadis segalonya lah agak sekalimat atau semubtada khabar atau sefi'il fa'il. Coba sabui. Taraga suku-suku hati akan sabui. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka na'budu. Itu saja mah. Kalau lah sempurna tuh. Ya. Coba ino-inoan. Iyyaka na'budu. Apa artinya tuh? Hanya kepada Pada saja Engkau saja kami menyembah. Hanya kepada Engkau saja. Engkaunya siapa? Allah. Allah Terus na'budu. Aku kami menyembah menyembah. Ya. diri. Menghambakan diri kami. Coba ino-inoan tuh. Ungkapan tuh. Itu ndak ada syarat yang paling rancak lain. Itu contoh. Itu mangkonya iyyaka na'budu. Apalagi tambah wa iyyaka nasta'in. Itu keluar dari mulut awak. Adinoan dia awak. Ndak ada sarancak. Seluruh isi pembicaraan orang itu yang paling rancak. Berarti mulai awak perasaan awak tu dipahami. Coba Pak Tommy antara agak. Coba Pak Tommy saya. Jadi maksud ambo tu begitu ya. Maka kalau mengangu muncung awak atau kau mengecek akaluan tu. Kalau nak lain-lain coba lah sabut misalnya kan onde saki kan bahasa awak tu. Itu nak ada arti. Apa misalnya? Alah makan, nak ada arti. Tapi kalau itu, iyyaka na'budu. Hebat. Coba Pak Tommy lagi gilirannya. Sembarangnya sembarang. Coba. Tapi ada subjek predikat atau fi'il fa'il. Pokoknya sempurna. Pendek jadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Itulah hebat benar tu. Tapi itulah latah nampak ada mau dimaafkan sabui orang. Cuma tidak terhayati tu. Okey, tidak ada, tidak salah ke tu. Alhamdulillah lumayan tu mah. Kan tak ada khabar tu. Alhamdulillah. Apa arti ibu diri? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu. Cubalah. Alhamdulillah. Cuba cari lama ngece orang sabalai ram-rami orang. Cuma dengan kecek sebanyak kecek yang keluar dari sabalai itu yang paling rancak. Itu beberapa hari ko dapat dan butuh undi pantas serponya. Jadi kalau mandangakan ayat mengerti awak itu mengko sangat berhubungan sama bahasa. Dibaca orang ayat lewat kaset atau lewat apa. Hebat rasa. Pak Tommy Pak Tommy, silakan. Semarang Pak Tommy. Ini hadis dibaca. Enggak, walaupun hadis, walaupun pokoknya nan taraga seketek saja dia. Apa Pak Tommy? Jangan berfikir-fikir lain. Dan salamu dalam bacaan solat atau dalam Quran, pokoknya lah tinggal di kepala saya. Coba cari tahu, ungkapkan. Tidak payah sekolah aku dulu. Apa Pak Tommy? Sembarang saja. Nanlah hafal Pak Tommy sebab itu kan maksud ambo kau itu supaya awak membiasakan itu betul. Sembarang saja. Coba apa? Apa Pak Tommy? Bergilir dulu. Ulang balik. Ke Ibu Didi. Selain itu apa lagi Ibu Didi? Disambung saja Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir. Itu saja Ar-Rahman. Itu saja ini mah. Apa arti Ar-Rahman? Yang pengasih.
Siapa tu? Allah. Allah. Berakah hebatnya tu? Siapa Pak Belayan dan Taraga? Subhanallah. Subhanallah. Pak Tommy lai. Serius kau? Tempo de berkitaran boleh. Apa Pak Tommy Semarang sana Pak Tommy? Sambung Fatihah tadi Pak Tommy. Iya. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Saya lihat. Malik Yaumiddin. Apa arti Pak Tommy Malik Yaumiddin? Saya hari pembalasan. Malik Yaumiddin. Apa artinya? Pemilik pengasih. Pemilik sajalah, betul tu pemilik. Pemilik hari. Pemilik dan penguasa. Ya, penguasa hari. Hari akhir. Iya, hari akhir. Cuba lah. Dalam sedang berjalan-jalan, betul sedang menokok-nokok bertukang Malik Yaumiddin. Sadar awak. Betul. Itu maksud awak. Allahu Akbar. Jadi, kama sapai nan keluar dari mulut awak itu Astaghfirullah. Tapi kalau onde Tuhan, apa tu? Dah ada cik lah. Itu maksud ambo. Saya faham maksud ambo di nan ambo sampaikan. Iya. Kaji rasul. Tidak kaji rasul lah untuk memahami. Jadi apapun di dalam ayat, apapun dalam bacaan solat, karena diungkapkan tu. Jadi mulai takbir tua, itu paham itu. Allahu Akbar, dia hebat benar. Wajah tu wajahia, hebat. Beko, biarpun di jalanan, biarpun di restoran, biarpun di pasar, itu dibaca. Ya awak semandang. Allahu Sami'un Alim. Hebat. Atau itu Alhamdulillah. Astaghfirullah. Atau Insya Allah. Atau La hawla wa la quwata illa billah. Lai faham dan seketik itu. Ambo kan ada ayat faham. Tugas engkau damani mengecek ansenyo. Tatangkuk ndak tatangkuk dia orang urusan ninyo lain. Ya betul. Makanya ndak gandrung bana, cuma wajib ambo nyampein tadi. Jadi itulah ucapan yang paling manis di pun beradu. Ambo mengkodape perasaan betul. Awak kan berjalan pagi kadang ada ambo kan orang mau tas panjang jalan. Jadi terasa dia awak. Kalau you memang berbeda ya. Kalau awak nan paham, lai keluar dari muncung awak tu, paling kau nak perlu saya. Tapi apapun yang awak kecek tu, kalau dinilai lah setengah jam awak mengecek, tidak ada manfaat. Tapi seketiknya, subhanallah, ada artinya. Assalamualaikum, ada artinya. Itu maksudnya yo. Nah, apa lagi kau? Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Wah, itulah lebih hebat. Jadi itu makanya kalau dibaca orang misalnya Quran panjang-panjang, ini tidak mengerti, usahakanlah mengerti yang dibaca itu. Ya, itu maksud awak tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Larancak tu. Ya. Nah, kita cari apanya tafsirnya dari Iko. Kira-kira bacaannya Sanggosiko, Ibu Didi dulu. Wahaza buat halal. Wahaza lambe-lambe. Wahaza huwa tambih. Jangan huwat. Buat tambih. Terus tambihu, tambiha, tambihi. Jangan dimatian. Nan mati itu fil mudhari'nya. Kau fil mudhari' mati. Ikulah jale kata benda. Ya. Huwa tambihu. Ya. Huwat. Ya. Jangan huwa tambihu. Tambihu.
Huwat, tambihu. jangan huwat. Huwat tambihu. Tuh. Terus? Ala Hmm. ala annahu ta'ala. Gitu. Nyo anna tu pakai hamzahnya. Sebenarnya kalau ala lah masuk berarti nyo balik ke ana. Anna, ndak inna lem. Wahaza, awak tanang dulu. Wahaza kan menunjuk tuh. Ya. Haza tu maksudnya nama aku. Ini yang mana? Bumi dan langit tadi, Pak. Ini yang ayatku. Ya. Bukan bumi langit itu dah. Ini ayatku. Ya. Ayat alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati. Wahaza. Sebenarnya kalau pakai hajinya lebih rancak. Tapi maksudnya umum kok. Wahaza maksudnya wahazal kalam, wahazal ayat. Itu maksud dari almarhum Nawawi. Mungkin. Mangko ditulisnya wahaza. Kan kata penunjuk. Ya. Wahaza ini ayat, ini yang dituliskan, yang dibacakan. Buat tambihu. Dianya yang ucapan ini. Kalau dibuat tidak pakai alif lam, tak ada khabarnya. Huwa tambihun. Begitu. Ini dia alif lam. Berarti inyo menjadi badal atau menjadi sifat dari huwa. Huwa tambihu. Dianya yang sebagai tambih. Tambih ya. Tambih. Tambih itu kini ini masuk apa kok? Masuk kok. Tambih. Tambihun. Ada buku ditulis siapa? Kan ada Tambihul Ghafilin. Lah pernah baca buku Tambihul Ghafilin? Ada bukunya itu tabah. Tambih itu arti peringatan. Kalau ghafil? Kalau ghafil apa artinya ghafil? Ghafilun. Ghaflah. Lawan dari zakir. Kalau zakir apa arti zakir? Ingat. Kalau ghafil? Lupa. Lalai. Jadi bukunya itu, bacalah rancak bukunya bahasa Indonesia ada di orang. Tambihul Ghafilin namanya. Peringatan bagi orang yang lalai. Jadi kalau awak misalnya tidak merasa enak, keinginan awak tidak terpenuhi, apakah orang zikir awak orang lalai? Orang lalai. Itulah. Maka beruntungi di orang nan zikir, orang nan lugi hidup, orang nan lalai. Lalainya, ya kan ada ayat. Alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ard. Bamangku mengeluh-ngeluh ya. Itu lu la tradisi mau Ustaz la apa tu ya la hukum alam. Itu jangan didang kaji itu. La manusiawinya. Ndak kambingawi. Manusiawi. Ya. Kalau nama manusiawi ke bahasa mana? Bahasa Indonesia lah lu. Dan manusiawi ke apa? Orang berakal namanya. Orang berakal tentunya. Enggak, nama manusiawi ke bahasa no? Ya, memenuhi standar manusia. Yo, biasa manusia kok. Salah. Berdosa.
Itulah manusiawi banyak. Mencilok barang orang. Alah. Mengeluh. Itu manusiawi itu. Tapi lah diingatkan. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Itu mangko diagi di Pak Nawawi ko. Wahaza wa tambih. Ungkapan ini dialah yang mengingatkan. Untuk mengingatkan, tambih ko arti peringatan. Dia yang mengingatkan ala annahu, atas bahwa sesungguhnya Allah yang maha tinggi. Ba'atun, tarik ke bawah. Bacaan lain. Innama. Ya, innama. Sesudah innama itu biasanya kamu barisnya. Hus, mau bantu hus. Husna, husnu, husni. Husna. Tetap husnu. Ya. Annama annahu ta'ala. Kok kalimat baru kok. Innama husnu minhu taklib. Taklib. Asama mau deko tambih. Celik kata-katanya. Kalau tambih ko, apa kira-kira fi'il madinya ko? Tabligh atau tabligh, coba. Kalau tabligh kan balagha, kalau itu apa? Tambih. Ayo. Kalau tabligh atau balagha yuballighu tablighan. Kalau tambih kira-kira fi'il madinya. Balagha yuballighu tablighan. Kalau itu biha. Wah, Pak Israel muncul. Apa Pak Israel? Nabiha, Pak. Nabbaha. Nabaha, nabiha, Pak. Coba nabbaha. Nabahu. Jangan. Itu tasrifnya kok ndak mencari masdarnya kok. Kalau tadi kan balagha yuballighu tablighan. Kalau nabbaha yunabbihu tambihan. Tunyo. Kolai. Coba taklifu. Coba. Afil madinya kok. Kalafa. Coba mulai. Kalafa yukallifu. Taklifan. Taklifan. Kalau kalafa yukallifu taklifan. Pasara yupasiru siran. Fakkara yufakiru tabkiran. Masalah, coba masalah ya. Masalah tamsilan. Masilu tamsilan. Jadi kupun begitu. Innama husnu minhu taklifu. Hanya sesungguhnya membaikkan daripadanya taklif. Maksudnya taklif apa? Kalau taklif kan memberati, membebani. Jadi pembebanan. Jadi dibuatnya apa tadi? Alam ta'lam tadi supaya meringankan beban. Mulanya hukum begini, sudah itu diringankan. Nah, itu makanya kalau kembali kepada nasih, ya, makanya untuk meringankan. Bukan, tidakkah tahu Anda bahwa sesungguhnya Allah hanya Dia yang mempunyai kekuasaan langit dan bumi. Disampaikan ayat itu supaya membebankan beban yang berat. Nah, itu makanya kita pun kalau dikembangkan di luar daripada nasih mansub, terasa itu agak ringan.
Kalau ringanlah dari beban batin itu namanya, itu makanya Al-Quran menjadi obat. Itu mah kok indah bahasanya tadi. Itu mah kok anan dapat sabuk-sabukan. Rancak alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Jadi tuh hanya sesungguhnya ya husnu minhu, kebaikan daripadanya ayat atau membuat nasih masuk itu membaikkan taklid. Mahdi ya, untuk semata-mata keadaannya, kata Pak Nawawi, semata-mata keadaannya yang berkuasa Malik. Apa tuh ya? Karena bunyi itu apa tuh? Untuk semata-mata mahdah. Ini semata-mata mahdah. Keadaannya menandakan beban berat itu maka dikurangi karena keadaannya yang Malik, yang penguasa terhadap lil khalqi. Jadi kalau bahasa bebasnya gunanya pakai ini, pakai ayat di atas ini supaya sadar manusia bahwa yang menguasai seluruhnya kan Allah. Lil khalqi, terhadap makhluk. Mustawalian, menjadi wali karena Allah lah terhadap makhluk yang mengendalikan atas mereka. La li sawabin, la li iqabin. Tidak ada pahala yang diperoleh dan tidak ada siksa yang bisa ditolak. Hanya milik Pak Tommy, hanya milik Allah. Kak bisa wak teraga pahala dari Allah juga. Kak disiksanya Allah juga. Ndak disiksanya Allah juga. Jadi ndak ada itu makanya kebebasannya Maha Kuasa. Jadi membuat nasih mansuk itu adalah Allah. Apa yang bunyi-bunyi itu ya? Ada nggak bunyi-bunyi? Bo. Ada. Kipe angin nggak? Kipe angin nggak, Bu? Coba dijaraan set. Jangan sapapan. Lah singgo sikole paham. Awak di suara ndak kue tu. Kalau mau ruan ada pe. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayat yang saya karek dari tadi menandakan, mengingatkan bahwa mutlak Allah yang berkuasa. Bak katanya itu mangko mana kemungkin bare, mana kemungkin ringan diserahkan ke itu. Itu mangko kalau awak ulang-ulang ayat tadi bahwa Allah Maha Kuasa dari segala-galanya di langit dan di bumi, datanglah keredaan kau. Ya, orang yang tidak sadar di bidang itu, maka penderitaanlah dan diterima. Itu mangko mengamangko Quran jadi ube, karena lah di inu-inuan dalam-dalam. Lai paham ya? Karena lah di inuan dalam-dalam. Ini kok maksudnya lali sawabin, tidak ada bagi pahala yahsuluhu yang bisa berhasil, walali iqabin, dan tidak ada bagi siksa yadfa'u yang
daf'u yang bisa ditolak. Jadi siksa tidak bisa ditolak, pahala tidak bisa didapat, milik Allah. Itu mangko ma ayatnya. Itu nanti teh alam ta'lam. Lah hafal ko ya. Ikut tujuan ambo supaya sama-sama kita apa ko. Ini ayat ya Pak. Ya nan sakarek tu alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Nah, biasanya takana orang Allah Maha Kuasa di langit dan di bumi. Coba dia jawab. Biasanya takana orang Allah berkuasa di langit di bumi bila rakyat atau manusia yang itu. Oh, Lah kandas apanya? Ah, Pek lah ada pek yang jadinya. dek, biasa. Jadinya apa tuh? Ya Ya, kalau kampung. Anjir. tekan Bila naras orang mangko keluar keceknya Allah berkuasa langit dan bumi. Kalau nyendak berdaya lagi. Ah, apa tu. dia? Nak dapat akal lain. Kalau itu namanya dalam keadaan terpaksa atau dalam taat. Terpaksa. Itu mangko Allah ladi kumpuannya. Kalian keciknya manusia kuanya. Dalam keadaan taat atau terpaksa pasti jadi budak din. Kalau begitu lebih rancak awak dari kini diajar diri awak supaya menjadi orang taat. Bukan taat sembayang dong. Taat sembayang itu syariatnya dong. Lah, ambo tanya, baar rasanya kalau sudah aku mati awak lain. Akui, Pak. Ya, berarti awak melawan baru tu. Masih ada Berarti lebih. ya mulai awak merasakan you awak tunduk lah ya. Dia pelok lah barang. Itu saja. Memang mengaji kok payah. Apa merasakan tu you payah banget mengaji. Kalau membaca kaji banyak orang pandai. Nyanan susah mengamalkan kaji kuang. Itu makanya ambo ulang balik menulis ko. Ambo ulang apanya. Lah. Memahami kaji ya Pak. Ya. Saya lebih paham. Supaya batu-batu awak jadi Muslim. Kan Ibrahim lah kecil di Allah mah. Asli. Ibrahim aslim. Islam lah engkau Ibrahim. Maksudnya itu Islam tidak agama Islam do. Agama Islam kulit. Cara di Kalau maksud Islam tu cuba menyarahang padik-padik menyarahang. Macamnya aslam tu li rabbil alamin. Waktunya menyuruh mandabi anak tu lah ya deman dua tilai. Tidak ada dah. Padahal anak pun tak payah dapat. Hanya bertali-tali. Dia awak betul kini. Dalam awak hidup kau bah, di tangga hidup kau lain. Apa? Dipersilahkan. Tapi kalau lah mulai mengecek dipersilahkan awak betul-betul tobat. Ya, nak main-main dah. Ya. Ya, itu bapak-bapak, ibu-ibu sama-sama ke kaji untuk ambo yo lah, anda untuk orang sih. Ya. Ambo tarasuk dia ambo. Jadi Al-Qur'an ko ataupun yang diungkapkan Rasulullah ataupun bacaan-bacaan dalam solat, kalau dibaca agak sekalimat hebat Rasul. Jadi jangan dibian dalam hari-hari ko mau tanda keru-keruannya. Lebih rancak haniam. Lebih rancak keluar kecil-kecil itu saja. Ya. Harus sekitar lain. Wa ma lakum. Itu ayatnya. Kau kan ayat. Wa ma lakum min dunillah. Kan menafikan kau ya. Dan tidak kau didahulukan kau. Mana kan bisa di belakangan kau. Bisa dibuat wa ma min dunillahi lakum mi wali.
Kini didahulukan lakum. Ya. Coba pelajari lu. Coba ditakok-takok saya lu. Ba mangko didahulukan di Allah. Lakumnya. Artinya itu Ha? Jadi kalau terjemahnya Dan tidak dan tidak ada bagi kamu atau tidak ada bagi kamu hai manusia selain Allah. yang menolong dari yang menolong ya. Min dunillah ya. Tidak ada bagi kamu manusia selain dari Allah. Nah, aturannya kan bisa begitu. Dan tidak ada dari selain Allah bagi kamu sebagai menolong, miwali. Akan bisa ndaknya begitu. Wa ma min dunillah miwali lakum. Diulanglah balik. Wa ma min dunillah min nasirin lakum. Tapi didahulukan lakum. Coba takut-takut saja. Kenapa didahulukan lakumnya? Supaya pas kaji kau. bagi Indonesia aja. Menegaskan hanya untuk kamu. Ya, bamang ku begitu. Ya, karena tidak ada yang menolong selain Allah. Allah yang berkuasa. Iya, kan bisa saja dibuat wa ma min dunillah miwali lakum. Kini dahulukan lakumnya. Ya, karena tidak ada yang Ada menolong. terjemahnya Ibu Didi? Karena tidak ada yang menolong selain Allah. Ada? Enggak. Pak Bet ada terjemahnya? Ada Pak. Coba terjemah Pak Bet, lambe-lambe. Tahu. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu tahu bahwa Itu bekulai, bekunan di bawah kulai wa malakum kuam. Wa malakum kamu pelindung dari pelindung lain daripada Allah. Kulai Tidak. terpotong. Mulai itu tidak. Coba. Tidak ada dari kamu pelindung dan penolong selain daripada Allah. Bamang ko didahulu lain batu terjemahan lain mama ko dahulukan bagi kamu. Bamang ko dahulukan bagi kamu. Pak Bet biasalah pahamnya itu. Apa itu Pak Bet? Karena awak saja yang harus tahu. karena awak manusia berakal. Sama-sama ya. Awak terima ya. Karena mangko didahulukan ko, payah orang narimo. Ya. Payah orang menerima Pak Ben. Itu mangko didahulukan. Oi, tidak ada bagi kamu manusia, bang, kau dahulukan bagi manusia. Sebab manusia kok mada ndak tertarimunya doh. Sangkuatinya selamat tu dia ulahinyo. Calilah, payah jalan-jalan, cari jarang orang paham Allah nak menolong Allah. Itu waktu lah genting tuh, misalnya jatuh pesawat, sana apanya, selamatnya kecil diselamatkan Allah. Tapi kalau hari-hari kau nak ada tekanan, itu mangko didahulukan lakum tu. Jadi tidak ada bagi kamu manusia, jangan jadi orang madadun yang bisa menolong. Begitu juga tidak ada bagi kamu manusia yang bisa nasir. Itu dibedakan antara wali dengan nasir. Ya. Jadi di sini maksudnya kumnya di siko dibuat Yahudi. Jadi tidak ada bagi kamu siapa? Hai orang ya itu dibaca maksara, maksari, maksaru. Maksarah. Apa alasan? Karena ya. Ya. Bamang ko di atas barisnya, apakah seluruh asal sudah ya itu di atas barisnya? Karena tunggal. Kalau tunggal maksaru. Maksaru, ya. Karena. Jadi kalau
terdiri dari katanya mudhaf sama si mudhafun ilaih, masuk kata penyeru ya, maka si mudhafnya berbaris atas. Karena itu ya. Misalnya Rasulullah. Nah, coba kan dua kata tuh. Kalau masukkan ya, Ya Rasulullah. Rasulullah. Allahnya kemana barisnya? Ke atas. Atas. Hah? Nggak, Allah kemana barisnya tadi Rasulan yang katanya. Kamu ma'asar aku. Kemana baris Rasulah? Ke atas. Ke bawah, tapi mudah pun ilaih. Di bawah yang keduanya. Iya, itu di kana dulu. Kalau terdiri yang diseru itu si mudhaf dan si mudhafun ilaih, maka mudhafnya wajib berbaris atas. Kalau mudhafun ilaih, undang-undangnya ke bawah. Tapi kalau dia sendiri, itu baris depan. Nah, ya maksaru. Tapi kalau ini pakai alif lam sendiri, dipakailah ya ayyuhal. Kalau laki-laki. Kalau perempuan ini dipakai ya ayatuhal. Mengulang-ulang mah. Mengulang-ulang ya. Jadi ya maksaral Yahudi. Nah itu artinya sih kok. Tidak ada bagi kamu hai kelompok, hai kerumunan Yahudi. Nah, min dunillah, dari selain Allah. Ngapain nggak ada? Aku artinya maksudnya kan min duni sih kok. Allah hilang. Maka dibaca kok ghairi. Jangan gairu loh. Nah, min dunillahi ai ghairihi. Selain dari Allah, maksudnya selain dari Allah, mi wali, dari wali. Tidak ada selain dari Allah bagi kamu Yahudi. Karena Yahudi mengatakan tidak ada nasikh mansukh dalam ayat. Alasannya kalau ada banyak pendirian Tuhan Allah. Bulunya mereka mudah sudah tulan. Padahal gunanya tadi ayat itu supaya meringankan karena Allah yang berkuasa. Nah, apa maksudnya wali di sikol? Nah, berarti qoribin, yang sangat dekat, yang fa'ukum, yang bisa memberi manfaat dianya kepada kamu. Awak bentuk kini kan bisa melihat, bisa tagak baru. Tetap nikmat dari Allah. Nah, jadi ndak ada pangana, woi kode ambo malai rajin mau ube, ndak ada gitu dong. Ube itu disuruh. Jadi itu ya. Itu maksudnya min dunillah mi wali qaribin yang fa'ukum. Wala nasirin. Lanya naini bukanlah napi jenis. Napi penegas tambahan. Kalau napi jenis kan nasiran, enggak apa bet. Yeah. Nah, jadi diulang ditakan. Begitu juga nasirin. Apa bedanya wali? Kalau wali yang dekat mengendalikan, apa bedanya nasirin? Maksudnya ini ya. Yamna. Yamna. Yamna'u Angkum. Azabihi. Azabahu. Coba Pak Bet. Azabah. Silakan Pak Bet. Yang ankum. Jawab Pak Tommy. Pak Isran. Yamna'u
ankum ada bahu bihi azabahu ankum. Caranya itu membacanya ya. buhu azabahu Yamna'u itu bentuk apa tuh? Ilmu dari. Jadi Ilmu dari. Kalau lah fi'il, asal fi'il lah, pasti ada fa'il. ya Anama kiro-kiro nang dibuat fa'il. azabuhu ada buhu ya Pak. Itu. Jadi jangan capek-capek huwa, cari ke belakang. Itu arti nasir. Apa arti nasir? Akunya. Yamna'u angkum azabuhu. Yamna'u itu artinya melarang ya, mencegah. Melarang dari kamu azab apa yang melarang dari kamu? Apa yang terlarang dari kamu? azabnya Azabnya. Jadi maksud nasir itu mencegah dari kamu azabnya Allah. Itu arti nasir. Jadi kalau wala nasir pengertiannya tidak ada satupun yang bisa mencegah dari azabnya. Kalau qarib tidak ada satupun yang bisa memberi manfaat. Bang, kau bisa pakai waktu awak sekian menit karena diberikan Allah manfaat. Lah, jadi bapak-bapak nanti ini disebutkan karena apa ya sakit apa suara nggak kuat. Wal farqu baina wali wan nasir nanti akan dibaca. Boleh dia suan-suan di rumah. Nah, besok kita sambung aja di sini ke sini bahasanya. Kita kan dalam praktek nih. ya Pak. Dalam praktek bahasa. Jadi kesimpulannya ini ceritanya mengenai nasih mansuh. Itu aslinya. Tapi kalau dikembangkan dalam hidup banyak nih. Apa gunanya dibuat Allah yang berkuasa di langit dan bumi supaya peringatan bahwa untuk membaikkan. Jadi kalau dalam penderitaan mental segalanya untuk meringankan beban mental penderitaan. Ini semuanya nih. Lah hafal tuh. Wa ma lakum min dunillahi mi waliyyu wala nasir. Coba diulang balik. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Dia lagi penekanan lain. Wa ma lakum Min dunil dunillahi mi waliyyu wala nasir. Jadi kalau ada kaki awak di pengan kaki kau. Kaki di pengan biasanya kaki. Ya dijalankan. Kalau tangan jangkauan ya dijangkauan diawaikan. Kalau mato yalah ada tugas-tugasnya. Tapi arahkan kanan elok. Pamong kau bisa mengkari dek masih ada walinya, dek masih ada nasir. Kalau nasir kau nampak di akhirat itu mangkonya di dunia aku dua wali orangnya. Pertama Allah. Tagut. Ya, yang kedua wali setan tagut. Nah, ada sebut wali tagut tuh. Wali setan. Kalau tagut tu nak disambah biasanya. Ini kalau lawak calik Quran pas-pas, tapi kalau nak Quran kin kemari pai. Jadi kalau wali tidak ada wali tagut. Kalau wali setan. Kalau tagut nanti jadikannya sesembahan. Ya. Lah sampai siko pengajian awak, mari berdoa. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Wa 'allimna lughatal arabi wa 'allimna lughatal Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangko ambo buat lambe waktu membaca tu tawa ma fiil, ma fa'il, ma mudhaf, begitu carun. Jadi awak mengucapkan astaghfiruka. Ma fa'il astaghfiruka tu. Astaghfirullah. Nah, Jadi waktu ngecek tu tawa katu jadi aguno ya. Jadi maf'ul. Jadi tu mangko baca-bacalah bacaan solat, baca-bacalah ungkap tapi di nuan. Kalau orang beraja bahasa nak tantunya mana maf'ul, nak tantunya ma fa'il, nak tahunya kok kiro-kiro. Itu. Kiro-kiro artinya ya. Kelas ilal liqa. Ya. Pak, ada satu Pak. Bapak kan sudah tanyakan dulu bismillahi pakai alif di Iqra. Jadi kemudian ada Ustadz saya tanya Pak. Jadi katanya bi ismi itu Pak karena Rabbuka di belakangnya. Yang lain itu kan bismillah semuanya. Itu kan akal-akalan namanya. Yang mengandalkan yang 3 itu. Jadi iya, akal-akalan. Nah, itu dasar yang dari tafsir yang si Abrar itu Pak, yang dari Mesir anaknya Pak apa tuh? Iya, tapi itu nggak ada dalam tafsir, nggak ada gitu. Kalau Bismillah, yang Allah jadi apa? Enggak, yang Allah jadi apa Bismillah? Jadi fa'il. Pak Israel, jadi hanya Allah. Mudhafun ilaih, Pak. Itu. Mudhafun ilaih. Kalau kadi bismi rabbik? Jadi maf'ul. Bahasa. Bismika. Rabbika ya, Pak? Iya kan? Bismi rabbika. Jadi kalau kadi bi mudhafun ilaih juga. Kalau Rabbi jadi apa di ismi? Misalnya kan ikra bismi rabbika. Bismi rabbika. Kalau bi kan huruf jar. Yang dijarkannya apa? Rabbi. Mana Rabbi? Bismi, Pak. Mana bi? Bi itu huruf jar. Yang dijarkannya apa? Ismi. Lalu Rabbi jadi apa? Jar majrur. Jadi badal. Kita mari pai panjang sah. Mudhafun Rabbi ilaih itu juga. mudhafun ilaih. Ya. Kan mudhafun ilaih dari apa? Ismi. Ka jadi apa? Mudhafun ilaih juga. Jadi 3 mudhaf, mudhafun ilaih, mudhaf, mudhafun ilaih. Jadi bedanya semua ismillah. Dia ibu enggak pandai mendebatnya, Bang. Itu sampai waktunya Pak. Kamu bertanya saya dulu. Bukan soal sampai waktunya, akal-akalan itu guru kok di otaknya jamaah. Di janjiannya tuh Pak. Iya. Kecean itu jadi itu di kecean. Kalau apa kecean dia ada ismi rabbik di belakang, ismillah tuh sama ismi rabbiknya tuh. Malah ismi rabbik mudhafun ilaihnya ada 2 lain. Kalau itu alasan. Jadi ambo penganamu ambo tidak sempat lo menanya Pak Allah tapi tentu deknya bedanya di Robbi itu dengan yang Pak terang juga kan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang itu lain lah kajinya tuh. Dan kini jale lo bismi rabbik sama bismillah samunya tuh. Kan huruf jar. Kalau bismi rabbik ada alifnya bi ismi rabbik dibuat. Coba di bismillah enggak. Pade orang dari penyambungan lain. Penyambungan menjawab Ustaz Mustafa. Ini sebenarnya ada Pak, tapi ditekankan deknya setiap pekerjaan dengan bismillah. Kadang-kadang elo. Setiap pekerjaan bismillah maka ini istimrarnya. Maka ditekan membacanya sebenarnya bi ismi itu Pak, tapi bis itu. Kalau dari Mesirnya kalau enggak jurusan bahasa enggak kata Jawanya itu. Ini jurusan bahasa. Ya. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum Bu Didi. Ya, Pak Edi. Makin baik je Bu Didi. Pak, ada kacau di kepala. Iya loh. Laka